Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Safari Sinologi ya. Kita melanjutkan tentang organ limfoid tersier ya. Kalau kemarin kita membahas tentang IBAT ya, atau Inducible Bronchus Associated Lymphoid Tissue. Ya, kali ini kita melanjutkan dengan ISALT atau Inducible Skin Associated Lymphoid Tissue ya, kalau kemarin kaitannya dengan bronkus, saluran nafas, kalau ini kaitannya dengan kulit ya. Nah, apa yang jadi pembahasan kita hari ini ya, jadi pertama tentang konsepnya dulu ya, konsep kenapa kok muncul konsep SALT dan kenapa muncul iSALT atau yang inducible gitu ya. Kemudian kita masuk dengan contoh penyakit dengan iSALT ya, kemudian lokasinya di mana iSALT ini ya, kemudian struktur iSALT seperti apa, bagaimana proses pembentukannya ya, dan apa fungsinya gitu ya, nanti kira-kira seperti itu. Yang pertama ini konsepnya dulu ya, konsep tentang SALT ya. Awalnya itu sebelum muncul SALT ini ya, atau Skin Associated Lymphoid Tissue ini, pertama ada fakta bahwa sel Langerhans atau Langerhans sel itu kan asalnya dari sumsum tulang atau bone marrow. Dan sel Langerhans ini sifatnya sebagai APC atau antigen presenting cell, atau sel yang bisa berfungsi sebagai penyaji antigen ya. Itu yang pertama. Kemudian di kulit itu ditemukan sel T dengan afinitas yang tinggi ya. Nah, kemudian sel T yang ada di kulit itu ya, dipengaruhi maturasinya oleh sel epidermis ya, sehingga ini memunculkan konsep atau teori mengenai SALT atau Skin Associated Lymphoid Tissue ya, ini ya. Nah, konsep ini menyerupai dengan MALT atau Mucosa Associated Lymphoid Tissue. Nah, karena dengan dasar ini lah, kalau di mukosa itu ada MALT, mungkin karena ada seperti ini, bisa jadi di kulit itu ada SALT atau Skin Associated Lymphoid Tissue. Nah, ini konsepnya ya, cuma tidak pernah ditemukan pada kulit yang normal itu ditemukan SALT pada setiap individu ya. Nah, cuma pada kondisi tertentu ya, bisa ditemukan SALT pada hewan coba maupun pada manusia ya. Nanti kita lihat ini contoh-contohnya ya. Misalnya pada pasien sifilis ya, itu bisa ditemukan iSALT ya, ada dermatis kontak ya. Ya, itu juga bisa pada pasien dengan dermatis kontak, misalnya memakai jam tangan ya, kemudian nggak cocok dengan bahannya ya, terus jadi kelainan kulit ya, itu namanya dermatis kontak ya. Kemudian infeksi herpes simplex virus ya, kemudian penyakit kimura ya, atau lupus kulit ya, cutaneous lupus erythematosus ya, ini bisa memicu pembentukan iSALT ya. Ya, karena tidak semuanya tadi ya, di kulit normal orang itu ada SALT-nya, maka tidak lagi disebut SALT tetapi disebut sebagai iSALT atau Inducible Skin Associated Lymphoid Tissue ya. Nah, di mana lokasi dari SALT ini, dari iSALT ini ya? Jadi lokasinya itu di post capillary venule ya, di sini ya. Ini kan arteri ya, ini arteriol ya, ini kapiler ya, ini vena, lah ini venule, jadi post capillary venule ya, di sini nih, sekitar sini ya, bukan daerah sini tapi di saraf yang di sekitar pembuluh darah yang berwarna biru ini ya, itu lokasinya post capillary venule ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana struktur iSALT ini ya. Ternyata struktur dari Inducible Skin Associated Lymphoid Tissue itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah hanya ditemukan kelompok makrofag, yaitu sekelompok makrofag dan sekelompok sel T di sekitar perivaskuler. Jadi tadi pembuluh darah yang biru-biru tadi ya, di post capillary venule tadi, itu di situ ada
kelompok makrofag dan sel T ya. Tetapi tidak ada sel B maupun germinal center ya. Itu wujud yang pertama. Struktur yang kedua itu ada kelompok makrofag perivaskuler, ada sel T. Nah, bedanya kalau di kedua ini ada sel B. Ya, cuma sel T dan sel B-nya itu enggak ada pembagian wilayah. Jadi tercampur dengan tercampur rata gitu ya, tidak ada ini zona sel T, ini zona sel B, itu enggak ada. Ini struktur yang kedua. Nah, struktur yang ketiga itu sudah ada pembagian wilayah antara sel T dan sel B dan ditemukan germinal center. Ya, ini tolong diperhatikan dulu ya, pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini adalah strukturnya kira-kira ya. Jadi kalau awalnya itu di perivaskuler ya, itu hanya ada makrofag dan ada sel T ya yang mengelompok begitu. Itu struktur yang pertama. Struktur yang kedua ketambahan sel B, cuma tidak ada pembagian yang jelas ya. Kalau struktur yang ketiga itu sudah ada pembagian yang jelas ya, wilayah zona sel B, zona sel T ya, dan ada germinal center ya. Ini strukturnya kira-kira seperti ini. Ini kan epidermis ya, ini di bawah kulit ya. Nah, sekarang bagaimana pembentukannya? Nah, ternyata struktur yang saya jelaskan tadi ya, struktur nomor 1 yang hanya agregat atau kumpulan makrofag dan sel T perivaskuler. Yang kedua sama seperti yang ke-1, cuma ketambahan sel B ya, sedangkan tapi tidak ada pembagian wilayah sel T dan sel B. Nah, kalau yang ketiga sudah ada pembagian wilayah dan ada germinal center. Nah, ternyata ini merupakan suatu proses pembentukan ISALT ya. Jadi awalnya struktur 1, kemudian seiring dengan waktu jadi struktur nomor 2. Nah, ketika dia sudah sempurna jadi struktur yang ketiga. Nah, prosesnya seperti apa? Kurang lebih proses garis besarnya seperti ini ya. Jadi ini peran dari keratinosit dulu ya. Antigen ya, paparan antigen itu akan mengaktifkan keratinosit ya. Keratinosit yang aktif dia akan menghasilkan interleukin 1. Nah, interleukin 1 ini dikeluarkan dari sel keratinosit ya. Nah, sifatnya apa? Sifatnya dia mengaktifkan makrofag ya. Jadi interleukin 1 yang dihasilkan oleh keratinosit itu mengaktifkan makrofag. Makrofag yang aktif akan menghasilkan dan mengeluarkan atau mensekresikan CXCL2 ya. CXCL2 itu kemokin ya. Nah, sel dendritik itu kan di permukaan membran selnya mengekspresikan reseptor untuk CXCL2. Nah, sehingga sel dendritik ini masuk ke dalam tadi agregat makrofag tadi ya. Kemudian di samping itu juga terjadi interaksi antara sel dendritik dengan sel limfosit ya, sehingga sel dendritiknya bisa menangkap antigen, antigennya disajikan kepada sel limfosit gitu ya. Nah, ini kira-kira proses pembentukan ISALT secara ringkas garis besar ya. Nah, sekarang apa fungsinya? Ya, fungsi utamanya presentasi antigen. Jadi antigen yang masuk ke kulit itu bisa ditangkap kemudian disajikan kepada sel T ya, kemudian mengaktifkan sel B ya, sehingga dia bisa membentuk respon imun adaptif di kulit dengan cepat ya. Nah, cuma memang masalahnya ISALT ini seperti eyeball ya. Dia bisa pedang bermata dua ya. Jadi satu bisa membentuk kekebalan ya, karena dia akan mengeliminasi patogen yang masuk, tetapi dia juga bisa menimbulkan kerusakan jaringan pada tubuh kita ya. Jadi dia bisa protektif dan juga bisa patogenik seperti eyeball kemarin ya. Nah, ini referensi yang saya gunakan, silahkan kalau mau dipelajari lebih lanjut ya.
Nah, silahkan komen, like ya, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Dan nanti kalau misalnya menginginkan, boleh silahkan membagikan video pada yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.